Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Kadis PMD Kabupaten Badung. Yang saya hormati Pak Camat Kuta Selatan, serta jajarannya. Yang saya hormati yang luar biasa pada pagi hari ini Pak Perbekal Desa Kutuh beserta jajarannya. Yang saya hormati juga tim pembina penilai Lomba Desa Kelurahan Kabupaten Badung yang hadir di acara Zoom tanya jawab pemaparan pada hari ini, serta rekan-rekan kami dari tim pembina penilai Lomba Desa Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024. Sebelumnya dapat kami informasikan bahwa sedianya Pak PLT Kadis PMD Dukcapil yang hadir, tapi karena beliau ada penugasan mendampingi Pak PJ Gubernur, sehingga kami Kepala Bidang Pemerintahan Desa Tiang Muraharyo untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui dan kami bersurat kepada PMD Kabupaten yang masuk dalam 3 nominasi 3 besar terkait Lomba Desa dan Kelurahan. Kemarin kami sudah melakukan pemaparan tanya jawab 3 nominasi di Lomba Kelurahan. Dan hari ini, hari terakhir, tahapan terakhir kami melakukan tanya jawab pemaparan untuk 3 desa. Kebetulan yang pertama mendapatkan kegiatan hari ini adalah Desa Kutuh. Untuk mempersingkat waktu, untuk secara teknis kegiatan ini, tanya jawab ini akan dimoderasi oleh tim D. Agus Nyoman Asike. Waktu silakan. Oke, terima kasih Pak Kabid. Mohon izin. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Mohon izin Bapak Ibu tim Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali, Bapak Kadis PMD Kabupaten Badung beserta jajaran, Bapak Perbekal Kutuh beserta jajaran, serta Bapak Camat Kuta Selatan beserta jajaran. Mohon izin Titiang memoderasi sesi tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024 ini. Sebelum kita mulai, bahwa kami telah menonton video pemaparan dari Bapak Perbekal Kutuh yang sebelumnya sudah disampaikan. Videonya juga sudah kami upload di channel Bidang Pemerintahan Desa Provinsi Bali. Selanjutnya saya akan bacakan tata tertib tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024. Pertama, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilahkan oleh moderator. Waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit, dihitung mulai moderator mempersilahkan menjawab. Nanti akan ada timer tampil di layar, jadi waktunya mohon diperhatikan. Tim penilai memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh Pak Mekel. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. Setiap pertanyaan wajib dijawab oleh perbekal dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. Sesi tanya jawab dihentikan setelah 40 menit
atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Sampun jelas nggih? Sudah jelas, Pak Gus. Nggih, terima kasih. Kita lanjutkan. Saya akan bacakan 3 pertanyaan utama. Pertanyaan pertama. Sebagaimana kita ketahui bersama, Desa Kutuh secara konsisten telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, di mana Desa Kutuh juga pernah mengikuti lomba desa yang berhasil menurunkan kemiskinan. Sejauh mana relevansi program penanggulangan kemiskinan Desa Kutuh terhadap dokumen perencanaan pembangunan desa, baik itu RPJM desa, RKP desa, dan lain-lainnya. Bagaimana proses penentuan program tersebut? Apakah dari pemerintah desa atau dari masyarakat desa melalui perencanaan partisipatif? Sekali lagi saya ulangi, sebagaimana kita ketahui bersama, Desa Kutuh secara konsisten telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, dan Desa Kutuh juga pernah mengikuti lomba desa yang berhasil menurunkan kemiskinan. Sejauh mana relevansi program penanggulangan kemiskinan Desa Kutuh terhadap dokumen perencanaan pembangunan desa, baik itu RPJM desa, RKP desa, atau lainnya. Bagaimana proses penentuan program tersebut? Apakah dari pemerintah desa atau dari masyarakat desa melalui proses perencanaan partisipatif? Pertanyaan kedua, keterpaduan desa adat dan desa dinas di Desa Kutuh dalam mengelola potensi desa sudah terlihat. Mohon dijelaskan bagaimana upaya Desa Kutuh dalam mewujudkan SDGs desa. Sekali lagi saya ulangi, keterpaduan desa adat dan desa dinas di Kutuh dalam mengelola potensi desa sudah terlihat. Coba jelaskan bagaimana upaya Desa Kutuh dalam mewujudkan SDGs desa. Pertanyaan ketiga, salah satu inovasi Desa Kutuh yaitu Delima atau Desa Layak Investasi. Desa Kutuh membuat peraturan desa yang tentang tata ruang. Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaannya sampai saat ini dan proses penegakan Perdes tersebut. Sekali lagi saya ulangi, salah satu inovasi Desa Kutuh yaitu Delima, Desa Layak Investasi. Desa Kutuh membuat peraturan desa tentang tata ruang. Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaannya sampai saat ini dan proses penegakan Perdes tersebut. Sampun jelas, Pak Okel? Silakan di-unmute dulu. Sudah jelas? Ya, sudah jelas, bagus. Oke. Jika pertanyaan sudah jelas, kami beri kesempatan kepada Pak Mekel untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Dimulai dari sekarang, silahkan timer dimulai. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tentu pada hari ini Astungkare berkat rahmat Ide Sang Hyang Widiwasa, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, karena karunia beliau kita pada hari ini bisa berkumpul dalam suasana sehat dan Astungkare bahagia. Jadi tentu kita sebagai umat beragama, kita awali dengan puja Pangastungkare. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan tentu salam sehat untuk kita semua. Astungkara kita dalam keadaan sehat Astungkara pada hari ini. Baik, yang terhormat Pak Kadis, PLT Kadis, Pak Kadis, Dukcapil, mohon maaf, PMD dan Dukcapil Provinsi Bali dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabid, beserta tim semua yang terdiri dari kader-kader muda, ini luar biasa, guru-guru kami semua yang hadir. Kemudian pada hari ini Astungkara Pak Kabid beserta tim, kami didampingi, dikawal langsung ini. Biasanya kami yang sebagai ajudan, sekarang ajudan kami ini Pak Kadis PMD Kabupaten Badung, yang saya hormati, saya banggakan. Kemudian Pak Camat juga sama ini. Biasanya kami yang mengawal beliau, tapi sekarang wajib Pak Camat yang mengawal kami. Kemudian kami juga didampingi oleh Pak Ketua BPD, kemudian Pak Ibu Ketua PKK, Pak Sekdes, perangkat Kasih Kaur yang saya hormati juga. Kemudian juga ada ketua-ketua lembaga kami lengkap, termasuk Pak Babin, kemudian juga Direktur BUMDes kami. Kemudian juga adat juga hadir pada kesempatan hari ini. Jadi beberapa pertanyaan yang tadi sudah kami catat, Astungkara pada kesempatan ini izin untuk menanggapi. Yang pertama, terkait dengan konsistensi program kemiskinan, sejauh mana relevansi di dalam perencanaan baik itu yang sudah dituangkan dalam RPJMDes, kemudian bagaimana proses penentuan program-program atau perencanaan yang dalam hal ini adalah terkait dengan konsistensi dalam kemiskinan. Dapat kami sampaikan, yang pertama tentunya kami merasa bersyukur, tadi sudah secara sekilas sudah sampaikan oleh Pak Agus sebagai moderator. Desa Kutuh ini dulu ini kami juga harus cerita sedikit bagaimana pengalaman yang terjadi. Ya, kami dengan melihat potensi yang begitu mahadahsyat, ya, di dalam pemaparan sudah kami jelaskan baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan adat seni dan budaya, tentu tanpa sebuah etikat, sebuah semangat, sebuah kekompakan yang luar biasa kami lakukan di Desa Kutuh, tentu tidak ada terjadi sampai saat ini. Kami mulai desa yang awalnya adalah desa yang memang sangat-sangat miskin, mungkin salah satu desa termiskin di Indonesia. Bayangkan Desa Kutuh dengan kontur tanahnya bebatuan 80%, tetapi kami di tahun 2002 seiring kami pisah dengan Desa Ungasan, dan pisahnya bukan karena KDRT gitu. Jadi pisahnya memang secara regulasi dibenarkan gitu. Akhirnya disitulah tonggak awalnya bagaimana kami bisa bangkit. Bahkan Desa Kutuh dikenal sebagai desa ajaib oleh pusat waktu kami lomba desa di tahun 2011. Jadi kemiskinan itu awalnya adalah dengan potensi kami memiliki laut dengan rumput dengan rumput lautnya, petani rumput lautnya di situ sudah mampu tahun 2011 keluar dari kemiskinan. Nah, kemudian bagaimana konsistensinya? Tentu di dalam pelaksanaan perencanaan RPJMDes, ya, bagaimana kami dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam hal ini BPD, kemudian elemen-elemen masyarakat, tentu program konsistensi dari kemiskinan, penanggulangan kemiskinan ini tidak hanya semata-mata hanya nol di tahun 2011. Ya, ini sudah jelas bagaimana kami melaksanakan Musdes dari tingkat Banjar. Kemudian kami lakukan selanjutnya ya Pramusdes, kemudian Musdes. Nah, kemudian disitulah pada akhirnya program-program yang menyangkut daripada konsistensi kemiskinan itu kami bisa lakukan. Nah, terkait dengan apa saja yang mencerminkan konsistensi itu, tentu kami bagaimana yang awalnya nol kemiskinan, ya, yang dari standar kemiskinan itu warga kami tidak memiliki rumah yang representatif, kemudian juga kondisi rumah yang sangat-sangat miris bisa kita lihat, kemudian tingkat pendidikan, kemudian tingkat pendapatan juga
ini berangsur-angsur bagaimana kami dengan stakeholder dengan semua elemen masyarakat kami lakukan pembahasan-pembahasan yang sangat-sangat mencerminkan bagaimana partisipatif masyarakat itu terwujud. Kami mulai dari tingkat Banjar, kemudian kelompok-kelompok, kami berikan ruang yang seluas-luasnya. Bagaimana kami memiliki kami memiliki potensi di Pandawa. Kami ciptakan lapangan pekerjaan baru karena Desa Kutu adalah desa wisata, tentu ini akan memberikan kontribusi besar. Ya, saat ini perlu saya sampaikan, saat ini dengan sampai 300 orang yang sudah memiliki kios-kios di Pantai Pandawa, termasuk juga ada kembali sekarang di Gunung Payung, Tanah Barak, kemudian juga di atas, kemudian juga kami bagaimana pengembangan usaha-usaha BUMDA dan BUMDes itu yang notabene juga dalam perencanaannya tentu masuk di dalam RPJMdes. Dengan moto, dengan visi misi mewujudkan Desa Kutuh yang maju, unggul, damai dan sejahtera, tentu ini harga mati bagi kami. Ya, jadi itu kami juga dari poin-poin yang telah kami sampaikan tadi bahwasanya semua masyarakat dalam hal ini tokoh-tokoh kami selalu ajak untuk berproses, bahkan prosesnya itu pun kami keterbukaan ini selalu kami wujudkan. Bagaimana kami laksanakan dalam live streaming sehingga masyarakat tahu apa yang akan kami bahas, apakah itu sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Kemudian selanjutnya keterlibatan tadi secara partisipatif ini sangat-sangat luar biasa, makanya kami juga membuat inovasi-inovasi bagaimana keterlibatan ini bisa kami lakukan. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, mewujudkan, jelaskan upaya untuk mewujudkan SDGs desa. Tentu ketika kita berbicara terkait dengan SDGs desa, kita harus harus pahami dulu bagaimana arti yang tertuang dalam SDGs desa itu, maksud dan tujuannya adalah Sustainable Development Goal. Artinya pembangunan berkelanjutan. Astungkare sampai saat ini, inilah sebuah komitmen bagi kami, baik desa adat, desa dinas, berupaya pembangunan yang kami lakukan adalah berkelanjutan. Karena disitulah rumah besar daripada SDGs ini. Ya, karena di situ kemiskinan sudah kami nol, kemudian pengangguran, ya karena ada 5 goalnya ini. Pengangguran kami juga sudah tercapai di tahun 2017. Kemudian di situ ada kelaparan, kami tidak ada kelaparan. Kalau sudah nol miskin, tidak mungkin ada kelaparan. Kemudian di situ juga bagaimana pendidikan yang saat ini dari tahun ke tahun kami mengalami ya tingkat pendidikan yang luar biasa. Bagaimana kami desa berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur sekolah. Ya, sebelum kami mengenal secara rinci terhadap SDGs desa, salah satu dari 17 tujuan dari pembangunan itu, tentu kami sebenarnya sudah berupaya bagaimana pendidikan ini. Kami SD, SMP, SMA sudah lengkap di Desa Kutuh. Dan saya kira mungkin satu-satunya desa yang mengorbankan tanahnya untuk masalah pendidikan ini. SMP, tanah Duwepura kami jadikan, kemudian SMA juga sama. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, kami mau mendekatkan infrastruktur itu kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat biar tidak ada alasan anak-anak kami jauh. Minimal sekarang ini kan harus SMA ini harus sudah tamat, ya. Nah, jadi terkait dengan angka sampai saat ini hampir 1.700-an anak-anak kami sudah tamat SMA. Kami juga bersyukur. Ya, kami juga bersyukur sampai saat ini di angka hampir 300 orang sarjana dan stratanya itu warga kami sudah juga mengalami peningkatan untuk di tingkat sarjana. Jadi ini berupaya kami lakukan itu. Kemudian masalah gender, ya poin yang kelima itu kami juga memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada kesamaan gender dari kaum perempuan, bahkan
Boleh saya katakan juga dengan berkembangnya pariwisata kami, kemudian usaha-usaha kami begitu masifnya muncul, ini bahkan ibu-ibu ini sekarang menjadi tulang punggung keluarga karena basic dan sebagainya itu sangat memungkinkan. Ini sebuah capaian yang sangat luar biasa, ya. Jadi bagaimana upayanya? Ya tentu upaya-upaya itu terkait juga dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana di dalam RPJMDes itu tentu kami senantiasa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif ini selalu kami dengungkan dan kami telah laksanakan. Karena tadi capaian-capaian itu, ya, bagaimana kami konsisten dengan kemiskinan, pengangguran sampai saat ini dengan berbagai upaya menciptakan lapangan pekerja. Ketika pengangguran itu kita hilangkan, tentu lapangan pekerjaan ini harus semakin masif. Kami memiliki Bumda dan Bumdes, ya. Bumda dan Bumdes itu mempekerjakan ratusan orang. Ini sangat luar biasa. Dan itu kami punya komitmen bersama. Itu adalah kader-kader atau masyarakat lokal desa Kutuh. Ya, dengan saat ini beberapa potensi-potensi desa yang kami miliki dengan unit-unit usaha, ya. Bagaimana Bumdes kami gerakkan secara masif dengan semakin meningkatkan unit-unit yang lain. Ada sekarang ini ada baru lagi Pertasop, ada angkringan, ya, angkringan yang notabene juga tempat untuk masyarakat kami, anak muda kami di situ. Kemudian juga bagaimana dengan pihak-pihak ketiga, ada hotel homestay yang perlu juga saya sampaikan. Hotel yang ada, mohon maaf, villa-villa yang ada berjamurnya di Desa Kutuh ini saat ini sudah hampir 50 villa. Kemudian homestay. Nah, ini homestay ini, Pak. Homestay ini notabene dimiliki 100% oleh warga kami. Nah, itu kan sebagai upaya-upaya, ya. Bagaimana kami mampu di dalam SDGs itu, pembangunan itu kami lakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan. Kami tidak puas dengan capaian saat ini saja, ya. Maka dari itu terkait dengan pendidikan, bagaimana kami menyiapkan SDM kami jangan sampai terjadi stuck di perjalanan nanti. Begitu mereka tamat, mereka sudah siap untuk mengabdikan dirinya bekerja di Desa Kutuh. Dan jujur juga saya sampaikan, Bapak, ya, saat ini terkadang juga usaha-usaha yang kami miliki dengan manajer, kemudian yang lainnya juga. Ketika ada ngelamar itu kadang-kadang juga masyarakat kami sekarang berapa dapat gajinya. Nah, ini kan sebuah ungkapan yang sederhana, tetapi mereka merasakan karena mereka ada banyak pilihan, ya, banyak pilihan. Makanya tadi bagaimana berkelanjutan ini, sehingga kami yakin di dalam transformasi, karena di tahun 2017 kami adalah desa mandiri. Tujuan kami ini bukan hanya berbicara hanya sebatas kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kemudian gender dan sebagainya, tetapi bagaimana transformasi desa mandiri itu mampu berdaya saing global. Kami tidak ingin Desa Kutuh ini hanya sebatas desa yang perkembangannya ecek-ecek, tetapi bagaimana kami di tahun 2050 Desa Kutuh ini harus betul-betul mampu menyikapi persaingan yang global dengan meningkatkan SDM, membuat peluang-peluang kerja, kemudian persaingan yang begitu sehat. Bahkan kami juga membuat grand design di Pantai Pandawa, ya, grand design Pantai Pandawa. Itu tujuannya apa? Tentu tujuannya adalah bagaimana objek-objek wisata yang kami buat itu nanti ke depan di tahun 2050 itu betul-betul punya kualitas. Bukan hanya sebatas Desa Kutuh dicap sebagai nol kemiskinan, nol pengangguran, tetapi memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya itulah ya tentunya apa yang kami sampaikan dari awal sesuai dengan pemaparan juga. Ini tidak terlepas dari semua kekuatan yang kami miliki, desa adat dan desa dinas. Itulah brand bagi kami. Tidak mungkin membangun desa itu hanya sepihak, tetapi bersama-sama, termasuk juga, Pak, pihak-pihak ketiga yang selama ini sangat konsisten siap untuk membangun desa. Selanjutnya untuk D5, ya, desa
layak investasi modal dan aset, bagaimana membuat tata ruang, jelaskan pelaksanaan dan penegakannya. Tentu atas apa yang menjadi brand kami saat ini, transformasi desa mandiri menuju desa Kutuh berdaya saing global. Inilah salah satu inovasi kebanggaan kami. Inilah salah satu unggulan kami. Bagaimana inovasi ini harus kami kawal. Dengan apa? Tentunya dengan sebuah mindset, pola pikir, dan kemudian juga membuat grand design yang tidak hanya menggambarkan saat ini, tetapi untuk berikutnya menuju desa Kutuh emasnya. Ya, jadi bagaimana dalam membuat tata ruang itu juga kami memperhatikan karakteristik desa Kutuh. Ya, bagaimana kami dalam hal memberikan jaminan bahwasanya wilayah kita itu tertata rapi dengan baik, jalan-jalan tertata dengan baik, kemudian tidak ada pungli dan lain sebagainya. Berbicara dengan bagaimana penataan kawasan itu, jalan-jalan yang saya maksud itu tentu saat ini ya di Perdes yang telah kami sepakati bersama itu masyarakat yang ada di pinggir-pinggir jalan itu kami dalam Perdes sudah ada bahwasanya di Perdes nomor 9 tahun 2021 yang kami buat itu wajib mundur ya, tidak serta-merta, bahkan ini pengalaman Pak, ini memang harus punya keberanian yang kuat ya, karena jujur juga tanpa keberanian mengawal desa ini desa ini akan terinjak-injak ya. Di situ karena kami mengantisipasi terjadinya lonjakan, karena desa Kutuh adalah desa yang heterogen ke depannya. Kalau tidak saat ini kami buat grand design-nya, kita buat dengan aturan yang jelas, ini desa Kutuh akan hancur. Saat ini perlu saya sampaikan Pak terkait dengan D5 ini. Kami tentu berorientasi terhadap perkembangan desa Kutuh dari segi penduduk Pak. Ya, dari segi penduduk saat ini kami 5.500 jiwa, 5.500 lebih jiwa, ya. Dengan saat ini di tahun 2002 itu hanya di angka 2.100-an. Saat ini sudah begitu 5.100-an. Saat ini sudah lonjakannya sedemikian. Jadi inilah upaya-upaya kami lakukan, dan kemudian selanjutnya juga bagaimana dalam penegakan hukum. Tentu ketika kita berbicara hukum Astungkare, tentu kita melakukan langkah-langkah preventif awalnya Pak. Ya, kita bagaimana humanis, ya kami semua melibatkan, kami tidak segan-segan, juga ada Linmas, ada Babin, ada lembaga LPN sebagainya, sama-sama kita turun. Begitu ada laporan ataupun tidak ada laporan, kami tetap dengan Pak Klian Banjar kami libatkan. Sekiranya ada yang tidak sesuai dengan Perdes itu, ya kita sama-sama mengawal. Ya, kita sampaikan tidak ada maksud kami untuk kepentingan lain dari itu, tetapi adalah kepentingan untuk mewujudkan desa Kutuh ini yang bersih, yang tertata rapi dan lain sebagainya. Kemudian jaminan bagi kami Astungkare Pak, di tahun 2022 kami sebagai salah satu desa percontohan anti korupsi. Ini bagian yang tak terpisahkan dengan D5 ini. Artinya ketika kami mengimplementasikan, mewujudkan sebuah konsistensi dari Perdes nomor 9 tahun 2021, kami tidak ada kepentingan untuk hal lain daripada apa yang telah kami sampaikan. Mereka percaya bahwasanya benar untuk itu. Kemudian jaga desa juga. Ya, ini kaitannya juga Pak. Kami salah satu poin penting yang kami harus kawal adalah masalah keamanan. Bagaimana keamanan ini harus betul-betul terjaga. Kami bersyukur Pak, antara adat dan dinas kami memiliki keamanan yang terpadu 24 jam Pak. Hampir setiap, bukan hampir lagi, 24 jam itu keliling. Kami siapkan 2 mobil unit patroli, kemudian juga ada layanan kesehatan, 2 ambulan yang kami miliki. Ini kalau tidak ada keinginan spirit yang kuat, saya kira keamanan ini juga menjadi masalah. Dan mengantisipasi penduduk musiman, kami juga punya inovasi dalam hal ini adalah sigap, sistem tanggap penduduk pendatang. Ya, ini kami harus antisipasi Pak. Saat ini penduduk
musiman ini sudah mencapai 2.500 orang. Kalau ini kami tidak bisa manage dengan baik, tentu ini akan menjadi penyakitnya Desa Kutuh. Tetapi kami yakin, kami harus manage ini, kami harus tahu apa pekerjaannya, tinggalnya di mana, kemudian juga siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Bagi kami welcome bagi penduduk pendatang, musiman, tetapi kami tidak welcome bagi penduduk yang tidak punya pekerjaan jelas, yang selalu bikin onar. Bahkan dalam penerapan ini juga perdes yang kami lakukan, bila mana warga kami, warga musiman itu datang ke Desa Kutuh bikin onar 3 kali, kami sudah lakukan juga langkah-langkah preventif dengan jajaran kami yang kami miliki. Jadi penegakan hukum itu ketika itu secara preventif, suasif itu tidak bisa dilakukan, tentu kami juga punya langkah-langkah bagaimana dengan data yang kuat juga. Saya kira sampai saat ini beberapa kasus itu 100% Astunggara, Pak. 100% dapat kami selesaikan di desa, dan bahkan beliau itu memberikan respon yang sangat luar biasa, karena kami juga e-survey kami bisa wujudkan, Pak. Ya, kami dengan memiliki inovasi e-survey itu bisa diakses oleh masyarakat siapapun. Di situ saat ini kami ada di angka persentase itu 86% kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat, terhadap inovasi-inovasi yang kami lakukan. Astunggara, semoga langkah-langkah yang telah kami lakukan ini tentu bagian dari berkesinambungan dari sesuai dengan pertanyaan pertama. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya tanggapi, ya kami tanggapi. Untuk selanjutnya waktu kami persilahkan kembali kepada tim penilai. Terima kasih Pak Ongkol. Dari tim pendamping, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup? Oh, nggih. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada kaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Yang pertama, Desa Kutuh terkenal dengan wisatanya. Tadi juga sudah dijelaskan ada Pandawa, rencana untuk pengembangan Pandawa ke depannya, dan itu juga masuk di inovasi yang Pak Mekal sampaikan, yaitu inovasi pista. Nah, mungkin mohon dijelaskan bagaimana bentuk kerjasama desa dinas dan desa adat dalam pengembangan pariwisata di Desa Kutuh serta kaitannya dengan inovasi pista tersebut, serta bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat. Sekali lagi mohon dijelaskan bagaimana bentuk kerjasama desa dinas dan desa adat dalam pengembangan pariwisata di Desa Kutuh serta kaitannya dengan inovasi pista, serta bagaimana manfaatnya terhadap masyarakat. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Oh ya, lagi silakan. satu, Maka. Dari semua inovasi yang dipaparkan, apakah ada rencana pengembangan inovasi lainnya? Jika ada, apa tujuannya? Siapa sasarannya? Serta bagaimana mekanisme dan strategi untuk mencapai keberhasilan? Ya. Silakan Pak Ukal. Baik, terima kasih Pak Agus. Kembali izin untuk menanggapi. Desa Kutuh memang terkenal dengan desa wisatanya. Tentu sinergisitas antara desa adat dan desa dinas ini dapat kami sampaikan ketika kaitannya dengan bagaimana kerjasama. Saya kira dari awal saya sudah sampaikan, tanpa kerjasama yang kuat, keinginan yang kuat, saya kira tidak akan ada seperti saat ini. Kerjasamanya konkretnya seperti apa? Justru sebelum ada undang-undang desa, ya, per-6 tahun 2014, yang saat ini ada perubahan undang-undang desa yang kedua, nomor 3 tahun 2024, kami sudah memberikan kewenangan penuh kepada desa adat melalui Perdes nomor 5 tahun 2014. Ini jelas. Itulah
cikal bakal bagaimana komitmen ini kami tuangkan dalam Perdes. Ketika kita berbicara Perdes yang sudah kita tuangkan, yang notabene disepakati oleh tokoh-tokoh, tentu ini adalah harga mati bagi kami. Bagaimana implementasi itu? Tentu di dalam pengelolaannya desa adat juga memberikan ruang yang sama, yang seluas-luasnya kepada desa dinas. Yang mana kami salah satu usaha desa, BUMDes itu diberikan ruang seluas-luasnya, ada sepanya, bahkan rencana kami juga akan bangun Astungkara, mohon doanya juga Pak. Di tahun 2024 ini kita mau bangun ruangan sepa yang berstandar bagus lah gitu. Ya, kemudian juga bagaimana unit barang dan jasa, ya itu sudah juga berlangsung. Kemudian tanah-tanah kami juga ada potensi untuk membuat semacam glamping di pantai, termasuk juga rencananya kami juga rencana buat villa Pak. Yang kemarin juga atas kerjasama dengan desa adat itu disiapkan tanah 5 are untuk kami akan buat. Berarti kerjasama ini memang betul-betul secara masif telah kami lakukan. Ya, tentu ini atas kesepakatan bersama karena sesuai dengan regulasi yang telah kami buat. Kemudian bagaimana Pista? Ya, Pista ini Pandawa Integrated Sustainable Tourism Area. Kami ingin seperti yang kami sampaikan tadi. Ketika kita memiliki objek pariwisata, kita tidak hanya sebatas itu, Pak. Tetapi bagaimana nilai jual, bagaimana kelas yang ditampilkan itu adalah mampu berdaya saing global, tentu akan mengangkat daripada pendapatan desa Kutuh. Kami atas itu juga di dalam pengawalan itu sama-sama kami lakukan. Kita rembuk bersama apa kelayakan yang harus kami buat di situ. Tentu berkoordinasi, saya juga bersyukur, kami juga bersyukur dalam hal ini Bapak Bupati Badung, Bapak Giri Praste sangat responsif terhadap apa keinginan-keinginan kami untuk lagi selalu berinovasi sehingga nantinya pendapatan Desa Kutuh ini akan selalu menjadi berkembang. Bahkan kami juga bersyukur Pak, ya terkaitan dengan berkelanjutan kerjasama seperti ini. Kami saat ini kalau Pak Bupati Badung saat ini selalu mendengungkan dan bukti realnya Anglus Buana Desa Kutuh ini sebenarnya sudah Anglus Buana dengan desa-desa di Desa Kutuh. Termasuk kenapa demikian? Karena Desa Kutuh dari pendapatan karcis masuk dari Pantai Pandawa itu 25% kembali ke Kabupaten Badung. Ya. Kalau mungkin, kalau boleh juga berbangga diri, Desa Kutuh ini tidak hanya berpikir PAD untuk internal, tetapi kita sudah berpikir bagaimana PAD Kabupaten Badung, yang itulah dikontribusikan kembali ke desa-desa. Ya, ini kenapa kami singgung masalah ini? Tentu sangat perlu kami kami sampaikan atas keberlanjutan ini. Bukan kerjasama antara desa adat dengan desa dinas, tetapi stakeholder yang lebih tinggi ini pun kami selalu lakukan. Karena apalah artinya kalau desa adat dan desa dinas kuat tanpa kita bersinergi dengan kabupaten, saya kira juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi dari semua yang telah kami lakukan, manfaat ke masyarakat itu semakin masif Pak. Yang kalau kemarin di tahun 2023 kios-kios itu tidak, mohon maaf, di tahun 2022 awal kios-kios itu tidak tertata rapi Pak. Tetapi dengan sekarang sudah ada Pista, artinya pembangunan itu biar betul-betul ada grand desainnya, kami tata. Kios-kios itu sudah tertata dengan rapi, walaupun tidak 100%, tetapi kami sudah mengawali di situ. Ya, kemudian bagaimana juga impact daripada sosial, adat, seni dan budayanya, di situ juga kita sudah sepakat buat tempat pertunjukan tempat pertunjukan kesenian. Itu semua terangkum di Pista itu sendiri. Kami bersyukur inovasi-inovasi, ada himpunan kesenian, disitulah sebenarnya wadah bagi kami untuk menciptakan
anak-anak yang memang cinta kesenian, kemudian bisa mereka kami lakukan tempat state untuk Festival Pandawa yang setiap tahun sudah dilakukan. Bayangkan ini sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa dan real. UMKM yang kami miliki itu juga bisa terakses di kegiatan-kegiatan, belum lagi agenda-agenda yang lain. Dan bahkan juga melalui pista ini juga sekarang ini, saat ini kami sudah bagaimana kelompok-kelompok Banjar ini kita dalam usaha itu kita sudah buatkan tempat. Kalau tahun 2017 kita fokus ke personal sehingga terjadilah nol pengangguran. Tetapi saat ini kita membaca bagaimana pengeluaran Banjar adat, kelompok-kelompok lain itu juga sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah paham kita di Bali seperti apa. Kita ingin semua kemandirian ini akan terwujud. Apakah kemandirian dari kelompok Banjar, kemandirian kelompok-kelompok personal, kemudian juga personal itu. Itu ya yang saat ini kami bersyukur walaupun mungkin dalam pasca pandemi ini tidak secara signifikan memberikan keuntungan, tetapi kami yakini ketika semua dari inovasi yang kami buat di Pandawa itu dan kerjasama yang kuat itu, saya yakin 2050 Desa Kutu akan menjadi desa emas, bukan hanya berbicara omon-omon saja. Gitu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian dari semua inovasi, maaf bisa di ya, bagaimana pengembangan dan bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan berkelanjutan. Tentu kami desa yang dikenal dengan spirit kuat dan utuh, Pak. Kami tidak cukup hanya sampai saat ini. Jujur kami sampaikan, di tahun 2011, 2017, kemudian atas prestasi itu, nol kemiskinan, nol pengangguran, kemudian banyak juga, Astungkara juga ada Pak Presiden hadir, ya, kemudian Pak Wakil Presiden, Menteri dan lain sebagainya, menjadikan Desa Kutu ini desa percontohan. Kami tidak berpuas diri, Pak. Ya, karena pondasi yang telah diletakkan oleh tokoh-tokoh kami sebelumnya, sebelum kami, itu adalah sebuah pondasi yang maha dahsyat. Tentu inovasi ini kami harus kembangkan, ya, kembangkan dan kami sempurnakan. Kami memiliki potensi sport tourism. Kami ingin betul-betul sport tourism ini membawa dampak yang sangat luar biasa. Ya, bukan kami menciptakan inovasi baru lagi, tetapi kami berusaha menyempurnakan inovasi-inovasi yang belum berjalan dengan maksimal. Karena kami yakin sport tourism itu akan mampu mengangkat daripada pemberdayaan UMKM. Apakah itu villa, homestay. Karena di tahun 2000 sebelum pandemi, ini suatu contoh, kami sudah lakukan itu, bagaimana homestay, bagaimana villa-villa itu sudah hidup, Pak. Karena mancanegara hadir di sini, ya tentunya memberikan income juga kepada usaha kami, Bumda dan Bumdes. Inilah yang upaya-upaya yang perlu kami lakukan. Tentu melalui langkah-langkah konkret kami juga berupaya bagaimana pihak-pihak ketiga ini selalu kami kami jaga. Kemudian selanjutnya yang menjadi unggulan sebenarnya, Pak, ya, masalah inovasi terkait dengan gerai. Kami belum sempurna, tetapi kami yakin akan kami sempurnakan. Dengan deretan prestasi, dengan tujuan bagaimana kami memberikan pelayanan yang bagus, yang prima, yang cepat. Kami ingin nanti ke depan membuat terobosan-terobosan baru. Bagaimana sistem pelayanan yang kami berikan ke masyarakat itu betul-betul bagaimana kami mampu mengedukasi masyarakat untuk mereka itu bisa mengakses langsung. Jujur, Pak. Ya, ketika kita berbicara masalah prestasi, tentu kami juga tidak hanya berbicara prestasi, tetapi masalah kami adalah SDM. Ya, perlu kami sampaikan. Di balik ini semua kami ingin SDM kami memang siap tinggal landas. Apalah artinya inovasi yang banyak tetapi tidak membawa manfaat. Tapi lebih baik inovasi yang belum sempurna itu kami kawal menjadi sempurna. Ya, ini yang tentu inovasi-inovasi dan langkah-langkah kami itu kami harus lakukan dengan masif,
ya kepada masyarakat untuk memberi pemahaman, dan tentunya dengan Pak BPD partner kami, dengan Kasihkau dan lembaga-lembaga semua, kami mencoba terus untuk bagaimana keterlibatan teman-teman semua dalam partisipasi pembangunan ini. Bagaimana kami siapkan juga radio desa, ini salah satu juga Pak partisipasi ini. Masyarakat, kader-kader muda kami ini, kami bersyukur punya kader-kader muda yang mampu berpartisipasi dalam menggali sebuah ide, gagasan di dalam inovasi radio desa ini. Mereka senantiasa berdiskusi di situ, yang pada akhirnya kami simpulkan apa menjadi keinginan dari anak-anak muda itu. Kami bersyukur, Pak, di inovasi itu Astungkara dengan Desa Percontohan Anti Korupsi, Astungkara dengan Siskudesling, ini sangat luar biasa. Kami yakin, Pak, apa yang kami capai dari situ, apa yang kami harapkan, masyarakat memiliki opini yang positif terhadap kami, sehingga kami fokus mengerjakan hal-hal yang memang untuk kesejahteraan masyarakat. Jujur juga saya sampaikan, kalau dulu tanpa ada prestasi ini, capaian-capaian ini, masyarakat sibuk dengan isu-isu yang justru akan melemahkan kami sendiri. Tetapi saat ini Astungkara, kami fokus bagaimana membangun Desa Kutuh ke depan ini, karena mereka sudah merasakan atas capaian-capaian yang kami lakukan antara desa adat dan desa dinas. Itu saya kira tanggapan dari kami. Selanjutnya kami persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan ini. Terima kasih. Nggih. Terima kasih, Bapak. Siap. Kita masih punya waktu sekitar 2,5 menit. Jadi kami silakan Pak Mekal memberikan pernyataan pamungkas langkah-langkah yang akan dilakukan pasca lomba ini, terutamanya untuk menjaga semangat, spirit, agar tidak hal-hal yang baik ini hanya berjalan pada saat lomba. Silakan, Baik. Pak Mekal. Baik, terima kasih Pak Agus. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pohari, ya, termasuk juga Pak Dirjen Astungkara, kemarin ada spirit yang luar biasa. Lomba ini bukan hanya lomba saat ini, tetapi lomba itu kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Maka spirit kami, lomba ini pasti membawa manfaat. Kenapa? Kami buktikan setiap Desa Kutuh menjadi yang terbaik dalam segala hal. Kami mengelola wisata edukasi. Kami tidak hanya mengelola warga kami, tetapi kami bersyukur warga atau sahabat-sahabat kami di luar desa juga berstudi tiru ke Desa Kutuh. Bayangkan tahun 2023, 5.000 kunjungan wisata edukasi yang dikelola oleh BUMDes. Itu mampu kami datangkan ke Desa Kutuh. Kami bersyukur punya potensi desa akibat dari impact dari kami sebagai juara 1 ataupun prestasi-prestasi menjadi desa-desa percontohan. UMKM kami juga hidup, Pak. Ya, karena di situ kami berikan peluang, ada UP2K, PKK mengelola kerjasama dengan BUMDes. Semua UMKM itu bisa kita jual di situ. Jadi kami tidak cukup hanya di sini. Karena kami yakin spirit yang kuat dari awal semenjak berdirinya Desa Kutuh di tahun 2002, spirit ini selalu ada. Maka ketika spirit yang ada, prinsip kami di dalam mengelola desaan inilah kami kenal dengan 3K. Kemauan, kemampuan, dan keberanian. Kemauan, ya memang ada kemauan. Tanpa ada kemauan, kemudian mari kita sama-sama kemampuan itu kita harus tingkatkan. Ketika ada kemampuan, tentu tanpa keberanian, saya kira Desa Kutuh tidak akan menjadi sampai saat ini. Kemauan, kemampuan, dan keberanian untuk Kutuh yang kuat dan utuh. Rahayu Astungkara akan selalu terwujud. Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih, Pak Kel. Aplaus untuk Desa Kutuh. Cepat sekali waktunya, 40 menit. Siap. Oke. Demikian sesi tanya jawab bersama Desa Kutuh dalam tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali
tahun 2024. Terima kasih banyak. Siap. Kami dari tim menyampaikan pada Pak Mekal beserta jajaran pendamping enter Pak Ketua BPD, PKK, LPM. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Kadis PMD Kabupaten Badung dan Bapak Camat Kuta Selatan serta jajaran yang bersedia selalu mendampingi Desa Kutuh. Semoga Desa Kutuh semakin maju. Astung Kare. Makasih. Sebelum kita akhiri, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Siap. Oke. Langsung Pak, bagus ya. Siap langsung. Ayo teman-teman semua. Bisa sudah tampil semua Dipoto. di layar nggih? Kalau ada yang di belakang malah bisa ikut merapat. Dari itu Ketua Karang Taruna masuk. Pak Ketua Taruna. Ya, oke, sudah siap. Nggih. Semangat. Satu, dua, tiga. Izin Pak Gus, Siap. bisa divideoin nggak? Yel-yel kami, foto kami. Oh, silakan. Ya. Lakukan yel-yel niki sedang direkam niki. Ya. Desa Kutuh kuat dan utuh, utuh kuat. Desa Kutuh selalu terdepan, Kutuh kuat dan utuh. Ya, oke. 1, 2, 3. Desa Kutuh selalu terdepan. Desa Kutuh kuat dan utuh. Oke, demikian sesi tanya jawab untuk tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2024 bersama Desa Kutuh. Mohon maaf kami sampaikan apabila ada yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.